warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Vinkan Kusdwi Haryani dengan NIM ES0322400839 dari kelas Ekonomi Syariah 2A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Yasni Bungo. Maksud dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Busriyadi, ME, SY. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini mengenai pengembangan pemikiran manajemen. Materi yang saya bahas kali ini mengenai yang pertama, paham manajemen dan administrasi, yang kedua, pionir-pionir manajemen dan evolusi, yang ketiga, pemikiran manajemen, pemikiran klasik, kontemporer, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu paham manajemen dan administrasi. Administrasi dan manajemen merupakan konsep yang saling berkaitan namun berbeda. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang artinya seni melaksanakan dan mengatur, berfokus pada pengarahan dan pengorganisasian sumber daya termasuk manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Mary Parker Follett mendefinisikannya sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi, manajemen lebih menekankan pada aspek kepemimpinan, perencanaan, dan pengambilan keputusan untuk mencapai produktivitas optimal. Sedangkan administrasi berasal dari kata Latin ad, yang artinya kepada, dan ministro, yang artinya melayani. Secara umum diartikannya sebagai pelayanan atau pengabdian untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pencatatan dan pengarsipan, hingga kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Materi yang kedua yaitu pionir-pionir manajemen dan evolusi. Pionir manajemen memiliki tokoh-tokoh kunci dalam sejarah manajemen yang kontribusinya membentuk dasar manajemen modern. Mereka dapat dikelompokkan berdasarkan fokus kontribusinya. Yang pertama yaitu manajemen ilmiah. Tokohnya ada Frederick Wilson Taylor, fokus pada efisiensi melalui metode ilmiah, dan Frank B. Lillian Gibbard mengembangkan pemikiran Taylor. Yang kedua yaitu teori administrasi. Tokohnya ada Henry Fayol, prinsip-prinsip manajemen umum, dan James The Money and Castor Barnard mengintegrasikan teori sistem. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Tokohnya ada Robert Owen, fokus pada kesejahteraan karyawan, dan Hugo Musterberg, peran psikolog dalam produktivitas. Yang keempat yaitu aspek lainnya ada Charles Babbage, aplikasi matematika dan pengembangan kerja, James Watt and Mr. Bolton, teknik manajerial dan kepegawaian, Max Weber dan Elton Mayer, hubungan antar manusia dan birokrasi. Pionir evolusi, Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace adalah tokoh utama dalam perkembangan teori evolusi melalui seleksi alam. Kolaborasi mereka menghasilkan pemahaman revolusioner tentang bagaimana spesies berubah seiring waktu. Darwin on the Original of Species merupakan karya momentum yang mempopulerkan teori ini. Materi yang ketiga yaitu pemikiran manajemen, pemikiran klasik kontemporer. Teori manajemen klasik muncul sebagai respon terhadap revolusi industri di Inggris. Asumsinya adalah manusia bersifat rasional dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Tiga cabang utama teori ini adalah yang pertama pemikiran manajemen ilmiah atau sensitive management yang dikembangkan oleh Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Yang kedua, pemikiran manajemen administratif atau administratif manajemen yang dikembangkan oleh Fayol pada tahun 1825 sampai 1841. Yang ketiga, pemikiran manajemen birokratik atau bureaucratic management yang dikembangkan oleh Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Teori manajemen kontemporer merupakan pendekatan modern yang beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, dan hubungan manusia. Dua pemikiran utamanya adalah yang pertama, manajemen sistem terbuka, melihat organisasi sebagai sistem yang berinteraksi dinamis dengan lingkungan eksternalnya. Organisasi dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, manajemen kontingensi,
menekankan bahwa tidak ada satupun pendekatan manajemen terbaik untuk semua situasi. Pendekatan terbaik tergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti ukuran organisasi, budaya, dan lingkungan bisnis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah administrasi dan manajemen merupakan konsep yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi. Administrasi berfokus pada pelayanan dan dukungan kegiatan, sementara manajemen menekankan pada pengorganisasian dan pengarahan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perkembangan teori manajemen dari aliran klasik seperti ilmiah, administratif, dan birokratis hingga teori kontemporer yaitu sistem terbuka dan kontingensi menunjukkan evolusi pemikiran yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan bisnis.